Halo teman-teman, balik lagi dengan Asbim di sini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan melakukan analisis pada One Piece chapter 1186. Chapter ini banyak banget hal menarik yang bisa gue bahas, dari mulai prediksi gue yang terbukti benar mengenai Reuven yang bukan ayah kandung Shuri, kenapa mata bipolar Mayer sangatlah spesial, apa kekuatannya, adanya bukti bahwa banyak anak Celestial Dragon yang terlantar, hingga terungkapnya nasib ras raksasa pada abad kekosongan. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Buat teman-teman yang mau support Icebeam via Saweria, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Oke, gue mulai dari cover pada chapter ini dulu ya. Nah, cover pada chapter kali ini memberikan kita petunjuk kalau dari kecil, Loki sudah menganggap Ida sebagai mamanya, walaupun Loki selalu mengaku tidak menyukai Ida. Hal ini terbukti tulisan Jepang di sini bertuliskan mama. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita utama ya. Melanjutkan dari chapter sebelumnya, chapter kali ini dibuka dengan perang antara pasukan Esperia dan pemerintah dunia yang masih berlangsung. Di sisi lain, kita diperlihatkan Brook yang masih kaget dan mencerna semua yang terjadi. Pada saat Brook meminta bantuan medis untuk menyelamatkan Reuven, kita bisa melihat ada sosok Imu di kepalanya Mars. Artinya, pada saat belum memiliki Shuri atau Gunko, Imu cukup sering nih menggunakan Gorose sebagai wadah untuk turun ke dunia bawah. Contoh sebelumnya adalah ketika ke God Valley, Imu terlihat menggunakan Saturn sebagai wadahnya. Oke, anyway, pada saat Brook terus-menerus meminta bantuan medis, di sini ada detail kecil di mana tiba-tiba pintu pada ruangan tersebut tertutup. Dari urutan panelnya, besar kemungkinan Imu adalah orang yang menutup pintu tersebut dengan kekuatannya untuk mencegah orang lain melihat insiden tersebut. Oke, lanjut ya. Seperti yang gue jelaskan pada video analisis sebelumnya, ternyata teori gue terbukti benar bahwa Reuven bukanlah ayah kandung Shuri. Di sini Shuri menjelaskan bahwa dirinya adalah Celestial Dragon yang otomatis Holy Knights di sini yang bernama Groh adalah ayahnya. Karena Groh berasal dari keluarga Mayer dan memiliki mata bipolar seperti Shuri sekarang. Nah, di sini Groh bilang kalau dia ingat dengan Brook. Groh pernah melihat Brook sebagai salah satu pelayan dari Candle. Di sini juga dijelaskan kenapa Brook tidak mengenal Groh. Ketika Groh sedang bersama Candle, Brook dilarang mendekatinya. Dari dialog ini aja udah makin jelas ya, teori bahwa Candle mendapatkan kekerasan seksual yang gue jelaskan di analisis sebelumnya kemungkinan besar benar. Reuven menikahi Candle untuk menutupi kehamilannya. Oke, sebelum gue bahas mata spesial dari keluarga Mayer, masih ada beberapa detail kecil yang mau gue bahas dari dialog antara Shuri dan Brook di sini. Pertama, coba kalian perhatiin, dialog Shuri di sini sama persis dengan dialog yang Shanks katakan kepada Shamrock, yaitu hidupnya selama ini sia-sia dan hal itu membuatnya sangat marah karena kehilangan kesempatan menjalani kehidupan sebagai Celestial Dragon. Gua penasaran apakah ada alasan khusus di balik dialog yang mirip ini, karena rasanya kayak template. Apakah mungkin Shuri berakting di sini? Tapi kecil kemungkinannya karena posisinya Shuri sedang dirasuki kekuatan Domi Reverse. Oke, lanjut. Kedua adalah ketika Shuri mengatakan bahwa Reuven bohong mengenai permintaan pemerintah dunia tentang 1000 budak. Padahal pemerintah dunia hanya ingin Shuri. Jujur, di sini gue juga agak bingung kalau jadi Reuven. Di sisi lain, Reuven terlihat sangat jahat. Demi satu anak yang bukan anak kandungnya, Reuven mengorbankan seluruh negerinya dibantai habis oleh pemerintah. Tapi di sisi lain, susah juga memutus hubungannya dengan Shuri. Walaupun bukan anak kandung, Reuven pasti sudah menganggap Shuri sebagai anaknya. Karena Reuven lah yang mengurus Shuri dari kecil. Nah, pada akhirnya emang semuanya salah pemerintah. Lanjut ketiga, kalian inget nggak pada awal-awal kita diperkenalkan adanya hubungan antara Shuri dan Brook? Kita bisa melihat ada flashback singkat yang memperlihatkan Shuri yang sedang teriak memanggil ayahnya. Artinya apa? Artinya, kejadian ini mungkin terjadi sebelum Brook datang ke ruang tahta. Ada kemungkinan bukan Shuri yang membunuh ayahnya, melainkan pemerintah. Hal ini bisa jadi mirip dengan kejadian Loki yang difitnah membunuh Harald. Oke, sekarang kita coba lanjut ke panel berikutnya dan membahas scene Mayer Groh. Di sini ada dialog sederhana yang menurut gue punya arti cukup menyeramkan. Di sini Groh bilang yang intinya
Biasanya kita nggak akan mau nih ke negara terpencil kayak gini cuma untuk ngambil anak. Nah, coba kalian fokus deh ke kata biasanya. Kata biasanya di sini ngasih kita arti nggak langsung bahwa ada cukup banyak keturunan Celestial Dragon yang terlantar begitu aja. Hal ini sangat mungkin terjadi melihat sifat mereka yang sering menghamili rakyat biasa dan ditinggal begitu aja. Alasan Shuri diambil kembali juga awalnya bukan kemauan dari Groh sebagai ayahnya, tapi Imu yang menginginkan Shuri karena matanya sangat spesial. Nah, ngomong-ngomong soal mata, di sini Groh juga menjelaskan bahwa mata bipolar ini memiliki kekuatan spesial jika berhasil dibangkitkan. Groh gagal melakukannya, tapi dia bilang Shuri mungkin berhasil. Tapi ketika Groh ingin menjelaskannya lebih lanjut, sayangnya Imu memotongnya. Nah, terakhir kita dijelaskan mengenai kekuatan spesial dari sepasang mata adalah ketika di Ark Wall Cake Island pada saat membahas ras mata 3. Ketika berhasil dibangkitkan, ras mata 3 akan memiliki kekuatan untuk membaca poneglyph. Nah, menurut gua, kekuatan spesial dari mata bipolar dari keluarga Manmeyer ini mungkin berhubungan dengan Imu. Melihat Imu bener-bener pengen banget dan bahkan hingga menjadikan Shuri sebagai pelayan pribadinya. Mungkin kekuatan mata bipolar ini berhubungan dengan kemampuannya yang mampu menjadi wadah bagi Imu. Sepertinya di final saga ini, Oda akan membawa tema mata yang dibangkitkan sebagai kekuatan baru ya. Dari mulai mata Loki, mata ras ketiga, hingga sekarang mata bipolar milik keluarga Manmeyer. Sekarang gue jadi bertanya-tanya, apakah alasan Doflamingo menutup matanya karena dirinya memiliki mata spesial? Oh iya, ada satu detail lagi mengenai mata bipolar ini. Kalau kalian perhatiin, ketika Shuri dalam pengaruh Domi Reverse, mata bipolar milik Shuri menghilang. Hal ini juga pernah terjadi ketika Shuri ada dalam pengaruh Imu di Elbaf. Oke, lanjut ya. Di panel berikutnya, kita akhirnya tahu alasan Brook memiliki bekas luka di kepalanya. Ternyata Brook pernah mendapatkan serangan fatal dari Shuri di kepalanya. Sama seperti Jarul, entah bagaimana caranya Brook berhasil selamat dari serangan ini. Jarul selamat karena helmnya, sedangkan Brook selamat karena rambut kribonya. Oh iya, fun fact, teknik Shuri di sini adalah teknik yang pernah digunakan Brook sekarang. Nah, flashback pun diakhiri dengan momen di mana rakyat Esperia gagal melindungi negaranya. Sebagian penduduk sudah berhasil pergi meninggalkan Esperia dan menjadi pengungsi di negara lain. Nah, sekarang gue jadi penasaran, apakah mungkin bajak laut Rumbars isinya adalah sisa-sisa dari penduduk Esperia? Oke, sekarang kita beralih ke timeline saat ini ya. Di sini Brook mengatakan bahwa pada saat itu dirinya belum tahu akan keberadaan buah iblis. Brook benar-benar bingung kenapa sifat Shuri sangat berbeda ketika Reuven meninggal. Dari sini secara nggak langsung kita diberitahu bahwa pada saat itu Brook belum memakan buah iblis. Oke, anyway, di panel selanjutnya kita akhirnya diperlihatkan lagi momen di mana para Straw Hats saling berempati. Momen seperti ini gue ngelihatnya mirip banget dengan momen di mana Nami meminta pertolongan ke Luffy. Di sini Brook meminta kesempatan untuk menyelamatkan Shuri dan masing-masing Straw Hats siap membantunya dengan caranya masing-masing kecuali Usopp. Nah, tapi justru di sini bagian menariknya. Gua nggak akan kaget entah gimana caranya, justru Usopp yang akan mampu menghancurkan es tersebut. Nah, tapi yang masih jadi pertanyaan gua adalah, ketika es tersebut pecah dan Shuri berhasil dibebaskan, apa yang akan Brook lakukan? Soalnya, Shuri udah dikontrak mati dengan Imu. Misalnya selamat pun, pilihannya cuma ada dua. Pertama, Shuri akan memberontak dan akan jadi lawan bagi Brook dan kawan-kawannya. Atau ya kemungkinan kedua, Shuri akan mati seperti yang terjadi pada Harald. Ya, semoga aja ada kemungkinan lain ya. Mungkin Oda akan menggunakan Shuri sebagai petunjuk cara lepas dari kontrak Imu. Let's see. Dari kelompok Brook, sekarang kita beralih ke Imu dan Loki ya. Di saat pertarungan mereka masih berlangsung, di sini kita dapat informasi baru bahwa strategi pemerintah dunia, khususnya Imu, dalam menculik anak-anak sudah mereka lakukan dari zaman abad kekosongan. Di sini Imu cerita, 800 tahun yang lalu, mereka sempat menculik anak-anak para raksasa. Seperti yang Imu lakukan sekarang di Elbaf. Pada masa abad kekosongan tersebut, para raksasa sempat kalah karena berkorban untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Tapi walaupun begitu, rencana Imu tetap gagal dalam membuat para raksasa menjadi budak. Dari sini ada kemungkinan, ada
ada satu orang atau kelompok yang menggagalkan rencana Imu, dan kemungkinan besar orang tersebut adalah Joy Boy. Nah, lanjut ke bagian akhir pada chapter kali ini ya. Akhirnya kita bisa melihat salah satu momen paling memuaskan di chapter kali ini. Kita bisa melihat Luffy dari awal sudah mengganti sepatunya menjadi sendal. Momen ini bisa jadi patokan kalau Luffy bener-bener sedang serius. Nggak lama setelah itu, Luffy tanpa Gear 5 berhasil memukul Imu. Di era sekarang, mungkin Luffy adalah orang pertama yang berhasil memukul Imu. Jujur, gue gak sabar melihat pertarungan mereka berdua. Jika di momen ini Imu benar-benar kalah, hal ini membuat Blackbeard menjadi villain terakhir di One Piece semakin besar. Oke, itu dia analisis dan detail dan teori di One Piece chapter 1186. Gimana menurut kalian tentang analisis kali ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai semangat bikin video.